Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas terkait bedah FR P3K Perawat tahun kemarin, tahun 2021. Ini sebagai upaya kita untuk mempersiapkan diri menuju P3K di tahun ini ya teman-teman, tahun 2022. Nah, ini kita bagi beberapa part ya. Ini menyesuaikan dengan tema-tema yang sepertinya sebagian besar muncul kemarin ya, di FR kemarin. Contohnya saja itu terkait ruang isolasi. Ini yang pertama ya. Nah, ruang isolasi itu yang ditanyakan itu terkait isolasi pada pasien TBC, kemudian pneumonia, varicella, pasien campak, dan juga pasien flu burung. Apa saja yang ditanyakan itu terkait klasifikasi tekanan udara di ruangan, kemudian ada ciri ruangannya, ada APD yang digunakan, kemudian ada jenis pasiennya, ada penempatan pasien, pemindahan pasien, pembersihan peralatan yang digunakan pasien maupun terkait tindakan kepada pasien, kemudian pemrosesan peralatan juga. Nah, ruang isolasi. Ruang apa sih ruang isolasi itu? Ruang isolasi adalah ruangan khusus yang terdapat di rumah sakit untuk merawat pasien dengan kondisi medis tertentu, yaitu penyakit infeksi yang ditularkan melalui udara dan penyakit-penyakit yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh secara ekstrim. Ini ruang isolasi ya. Nah, klasifikasi ruangan isolasi itu kalau kita bagi itu ada dua, yaitu ruangan isolasi bertekanan negatif dan juga ruang isolasi bertekanan positif. Ini juga kemarin banyak muncul sepertinya di FR ya, FR P3 kemarin terkait ruang isolasi ya. Apa bedanya? Ruang isolasi bertekanan negatif itu biasanya digunakan oleh pasien-pasien dengan penyakit infeksi menular lewat udara ya. Seperti pasien TB paru, flu burung, kemudian ada MERS, ada SARS, kemudian ada cacar air atau varicella, kemudian ada campak, ada kusta, dan baru-baru ini yaitu digunakan oleh pasien COVID-19 ya. Itu untuk ruangan isolasi bertekanan negatif. Nah, kalau ruang isolasi bertekanan positif itu diperuntukkan untuk pasien imunosupresi. Contohnya pasien HIV/AIDS, kemudian ada sindrom defisiensi imun kongenital, kemudian ada penyakit-penyakit kronik seperti diabetes mellitus, kanker, emfisema, gagal jantung, dan juga ada pasien sedang menjalani terapi imunosupresi, ya radiasi kah, kemudian efek radiasi ya, kemoterapi, sitoksik, kemudian ada medikasi anti rejeksi, juga ada pengobatan steroid ini dengan hasil laboratorium yang trofilnya itu kurang atau sama dengan 500 sel per mikroliter. Ini perbedaan dari ruang isolasi bertekanan negatif dan juga ruang isolasi bertekanan positif, teman-teman. Yang ditanyakan kemarin itu banyaknya ruangan isolasinya dan juga jenis penyakitnya di ruangan itu apa. Oke, kemudian ada, nah ini perbedaannya ya, ciri-ciri tempatnya. Seperti kita lihat dulu ini di ruang isolasi tekanan negatif. Itu terdapat ruang antara atau anterum namanya. Kemudian ada ventilasi alamiah. Pakainya itu ventilasi alamiah, yaitu jendela dibuka ke arah luar gedung, kemudian dipasang kipas angin dinding ya. Kipas angin dinding itu nanti anginnya itu diarahkan ke jendela. Kemudian juga dilengkapi HEPA filter ya. Kemudian tekanan udara dimonitor menggunakan magnehelic. Suhu dan kelembaban udara ruangan juga dimonitor menggunakan higrometer termometer. Kemudian pintu ruangan isolasi itu harus kedap terhadap pertukaran udara. Dan pintu ke arah dalam menggunakan dua buah ya. Itu di ruang antara. Dan pintu harus selalu tertutup dan dipasang door closer itu. Kemudian untuk evaluasi secara berkala tekanan udaranya apakah masih negatif atau berubah menjadi positif itu digunakan dengan tes asap ya. Asapnya apakah mengarah ke dalam ataupun keluar pintu di ruangan tersebut ya. Kemudian pasien dengan penyakit yang sama bisa ditempatkan dalam satu ruangan atau namanya sistem cohorting. Ini bagi pasien yang ditempatkan di ruang isolasi tekanan negatif. Nah, kalau ruang isolasi tekanan positif itu sama ya. Ada juga ruang antarumnya ada.
Tapi untuk ventilasinya menggunakan AC ya, bukan alamiah tapi menggunakan AC. Sehingga udara di dalam ruangannya itu lebih dingin dibandingkan udara luar ruangan. Kemudian tekanan udara dimonitor sama ini menggunakan magnetic dan suhu serta kelembaban udara ruangan juga dimonitor dengan menggunakan hygrometer termometer. Pintu ruangan isolasi harus kedap terhadap pertukaran udara dan pintu ke arah dalam itu 2 buah ya di ruangan antara. Kemudian selalu tertutup dan dipasang door closer. Evaluasi tekanan udara berkala, sama ini juga dengan menggunakan tes asa. Oke. Nah ini APD di ruang isolasi. Ini APD juga kemarin ada yang ditanyakan ya, APD di ruang isolasi itu menggunakan apa gitu ya. Nah APD yang digunakan adalah sesuai dengan APD yang bertujuan untuk mencegah penularan infeksi melalui udara. Petugas dan pengunjung itu disarankan menggunakan masker N95 dan pasien keluar ruangan isolasi harus menggunakan masker ya, masker beda. Kemudian APD lain digunakan sesuai dengan risiko pajanan. Kemudian perlengkapan APD diletakkan di ruang antara atau antar ruang isolasi. Oke. Ini selanjutnya, ini ada juga jenis-jenis APD ya. Dengan penggunaannya juga seperti apa gitu ya. Sarung tangan itu digunakan ya apabila kita petugas kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh atau selaput lendir pasien ini wajib digunakan. Kemudian masker efisiensi tinggi N95 direkomendasikan bila penyaringan udara dianggap penting, misalnya kasus flu burung atau SARS dan juga TB paru dan juga sekarang COVID ya. Kemudian gaun ini diutamakan untuk pelaksanaan prosedur yang menimbulkan aerosol ya, partikel-partikel kecil yang bisa menular sehingga ya ini berkaitan dengan risiko penularan patogen dan untuk kegiatan yang berdekatan dengan pasien atau bila ada kemungkinan seringnya kita kontak langsung dengan pasien, kita gunakan gaun. Kemudian goggles dan face shield ini pelindung mata dan juga wajah ya, dapat dipakai ulang. Tetapi harus dibersihkan dan juga didekontaminasi dengan benar setelah digunakan. Okay. Kemudian, nah ini ada jenis pasien dan juga penempatan pasien. Jenis pasien ini berdasarkan transmisi ya, berdasarkan penularannya. Yang pertama itu airborne precaution, itu jadi penularan melalui udara. Nah, ini penempatan pasiennya seperti apa? Jadi si pasien harus ditempatkan di ruang tersendiri yang memiliki syarat. Yang pertama itu bertekanan udara negatif ya ruangannya dibandingkan dengan ruangan di sekitarnya. Kemudian pergantian udara per jamnya itu sekitar 6-12 kali. Kemudian memiliki saluran pengeluaran udara ke lingkungan yang memadai. Pintu ke arah dalam harus selalu tertutup ya, agar tidak menyebar keluar. Kemudian bila tidak tersedia ruangan tersendiri, maka pasien itu bisa ditempatkan bersama ya, yang terinfeksi aktif dengan mikroorganisme, itu sistemnya cohorting ya. Kemudian ada penularan lewat droplet. Ini kita tempatkan pasiennya itu di ruang tersendiri juga. Nah, kalau misalkan ruangannya tidak ada, maka tempatkan pasien bersama pasien lain yang terinfeksi aktif dengan mikroorganismenya yang sama ya. Kemudian, nah, yang sama boleh, tetapi infeksi yang berbeda pun boleh. Ini perbedaannya dengan yang melalui udara ya, yang droplet boleh gitu. Jadi boleh ditempatkan sesama penyebab infeksi ataupun beda infeksi. Kemudian bila tidak tersedia ruangan tersendiri dan tidak ingin bergabung dengan pasien lain, maka pisahkan dengan jarak setidaknya kita jarak per pasien itu setidaknya 1 meter ya. Kemudian tidak dibutuhkan penanganan udara dan ventilasi khusus dan pintu boleh tetap terbuka karena ini melalui droplet bukan melalui udara ya penularannya. Kemudian selanjutnya yaitu penularan melalui kontak langsung. Nah, si pasien ini ditempatkan di ruang tersendiri ya. Kemudian bila tidak tersedia ruangan tersendiri, pasien bersama pasien lain bisa ditempatkan secara bersamaan. Tetapi tidak boleh dengan infeksi yang berbeda ya. Jadi dalam ruangan tersebut boleh bersamaan tetapi jenis penyakitnya itu harus sama. Bila tidak tersedia ruangan tersendiri dan penggabungan dengan pasien lain tidak diinginkan, maka kita harus mempertimbangkan sifat epidemiologi mikroorganismenya dan juga populasi pasien saat menempatkan pasien. Ini jenis pasien jenis pasien terkait dengan transmisi atau penularannya.
Ini kemudian APD yang kita gunakan ya para tenaga medis untuk memindahkan pasien. Misalkan saja jenis pasien dengan transmisi penularan airborne, ya udara, itu petugas disarankan memakai masker N95 dan juga pasien menggunakan masker bedah. Kemudian untuk penularannya melalui droplet ataupun kontak itu petugas dan pasien boleh menggunakan masker bedah. Oke, ini selanjutnya yaitu pembersihan lingkungan ruang isolasi. Ini baik saat pasien masih dirawat maupun saat pasien telah dirawat atau pulang ya. Nah, ini pembersihan noda atau sekresi pasien, kotoran ataupun noda dan lain sebagainya ini harus dilakukan sebelum dilakukan disinfeksi. Jadi gunakan deterjen dan air dulu, yaitu pembersihan nodanya, kemudian dilap dengan larutan sodium hipoklorit 0,05% sampai 0,5%. Ya, natrium DCC atau alkohol 95%. Kemudian yang kedua, pembersihan tempat tidur. Pembersihan tempat tidur dan juga barang-barang yang sering disentuh oleh pasien itu wajib dibersihkan setiap hari. Ya. Kemudian menghindari pembersihan aerosolisasi patogen ya. Jadi harus dilakukannya dengan sistem lembab. Tidak boleh menggunakan pembersihan sistem kering atau dengan misalkan dengan menyapu ya, itu tidak boleh. Kemudian peralatan yang digunakan untuk pembersihan dan disinfeksi harus dibersihkan dan juga sampai kering. Ya, itu setelah digunakan. Kemudian APD-nya itu yang digunakan untuk membersihkan lingkungan ruang isolasi itu wajib menggunakan sarung tangan rumah tangga ya atau sarung tangan biasa ya dan juga masker N95. Oke, selanjutnya yaitu pemrosesan peralatan pasien dan penata laksanaan linen yang digunakan oleh pasien. Ya, yang pertama, bila peralatan digunakan kembali, maka kita harus ikuti prosedur umum disinfeksi dan juga sistem sterilisasi yang sesuai dengan jenis penggunaannya seperti sistem kritikal, semi-kritikal ataupun non-kritikal. Kemudian ada peralatan makan dan minum pasien. Ini cukup dicuci dengan menggunakan air panas dan deterjen saja. Oke. Ya, kemudian perlengkapan sekali pakai harus dibuang sebagai statusnya itu limbah. Kemudian semua linen bekas pakai dari ruang isolasi ini yang tidak terpapar cairan tubuh pasien ini kita klasifikasikan sebagai linen non-infeksius. Tapi kalau misalkan linennya ini terpapar cairan tubuh, maka harus kita klasifikasikan sebagai linen infeksius ya. Sehingga nanti pemrosesannya pun ya di prosesnya pun berbeda antara linen yang infeksius dan non-infeksius ya. Kemudian selanjutnya itu jangan memilih linen di tempat perawatan pasien. Kita harus memanipulasi minimal dan jangan mengibas-ngibas untuk menghindari kontaminasi ya udara maupun kontaminasi dengan orang di sekitar lingkungan pasien. Kemudian semua petugas yang menangani peralatan yang sudah digunakan oleh pasien dan linen kotor ini harus menerapkan kewaspadaan standar dan membersihkan tangan setelah memakai APD ya. Jadi setelah APD sudah dilepas kita wajib membersihkan tangan, cuci tangan ya. Ini kita harus tetap ya diutamakan kewaspadaan standar. Oke teman-teman semua, part 1 untuk bedah FRP3 keperawatan 2021 ya. Itu sudah dulu, nanti kita akan lanjutkan ke part kedua.